Sialan, murid pengkhianat. Masih belum mau berlutut? Kau hanya terhempas ke tanah karena satu tendangan dari Shizun yang luar biasa cantik. Tak disangka, hal itu langsung memicu notifikasi sistem. Pilihan 1. Segera berlutut dan memohon ampun kepada Shizun. Tingkat kepercayaan Shizun O10. Pilihan 2. Hanya karena Shizun terlalu cantik. Kau tak mampu menahan diri. Dan melanggar Shizun. Mendapatkan satu paket hadiah pemula. Apa-apaan ini? Ini adalah Shizun tercintaku. Seperti ayah dan ibu bagiku. Sistem, kau salah orang. Hadiah meningkat ke tingkat immortal. Shizun, lepaskan baju zirahmu. Ku bilang, lepaskan baju zirahmu. Lepas lagi. 2,5 jam kemudian. Tubuh Shizun terkulai lemas, keringat harum membasahi seluruh tubuhnya. Ia menatapmu dengan penuh kebencian. Semua ini bermula dari kegagalan Shizun menembus alam suci. King, aku gagal menembus dan menderita luka parah. Kultivasiku untuk sementara lenyap sepenuhnya. Aku harus masuk pengasingan untuk memulihkan diri. Kau yang akan melindungiku. Gusiran hanya mengenakan gaun tipis berwarna putih. Wajahnya memerah, napasnya terengah-engah. Rambut halusnya terurai acak di lantai. Aura di seluruh tubuhnya sangat lemah. Ia menunduk lemah sambil menutup dadanya. Sepasang matanya yang jernih seperti air musim gugur masih berkilau oleh air mata. Sungguh bisa disebut kecantikan tiada tara. Gusiran mengucapkan beberapa kata. Namun ia tak mendengar jawaban darimu. Ia sedikit kepalanya. Namun yang ia lihat adalah tatapanmu, seolah ingin melahapnya sepenuhnya. Murid ini. Apa yang sedang kau lihat? Wajah cantik Gusiran memerah karena marah. Seluruh tubuhnya gemetar. Sialan. Murid ini. Benar-benar berani mengintipnya. Dan tatapannya begitu lancang. Benar-benar keterlaluan. Glek. Kau menelan ludah. Dering. Terdeteksi? Host memiliki perasaan tidak wajar terhadap Shizun. Sistem antagonis besar diaktifkan. Pilihan 1. Berlutut dan mengakui kesalahan. Tingkat kepercayaan Shizun O10. Pilihan 2. Mendapatkan satu paket hadiah pemula. Seperti yang telah disebutkan di awal, kau mengalami pergulatan batin yang hebat. Shizun, ini bukan salahku. Murid ini benar-benar tak mampu menahan diri. Jika harus menyalahkan, itu karena Shizun terlalu cantik. Bintang-bintang cantik di kehidupan lampau pun tak ada artinya di depan Shizun. Sama sekali tak berarti. Aura Shizun yang melampaui dunia fana. Wajah yang tiada duanya. Tubuh lembut nan memikat tanpa celah. Cantik, cantik luar biasa. Tak satupun murid mampu menolak Shizun seperti ini. Shizun, hehehe. Kau menyeringai sambil menggosok kedua tangan. Lalu melangkah maju perlahan. Gusiran membelalakan matanya. Menatapmu yang mendekat selangkah demi selangkah. Wajahnya dipenuhi kepanikan. Murid durhaka. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Aku adalah Shizun Mu. Gusiran menelan ludah. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Rambut terurainya jatuh menutupi wajahnya. Menambah pesona yang berbahaya. Aroma harum menyeruak langsung ke hidungmu. Mengingat bahwa ia adalah salah satu dari 9 kepala puncak sekte Taishuan. Telah berkultivasi selama bertahun-tahun tanpa akhir. Namun belum pernah merasa setegang ini. Namun, kau berpura-pura tak mendengar apapun. Dan berjalan sendiri ke depan kaki kecil Gusiran yang lembut. Lalu berjongkok perlahan. Tatapanmu menatap Gusiran tanpa berkedip. Murid ini mendengar bahwa Shizun memiliki tubuh Xuanyin. Dengan manfaat yang tak terhitung. Hehehe. Penampilan Gusiran mengungguli seluruh benua Tianwu. Ia adalah peri cantik luar biasa yang termasyhur ke seluruh dunia. Matanya indah bak lukisan, kulitnya seputih salju. Auranya lembut seperti anggrek, sosoknya anggun memikat. Bukan hanya itu, Gusiran juga memiliki tubuh Xuanyin. Bagi para kultivator, ini membawa manfaat luar biasa. Namun kultivasinya terlalu mengerikan. Dan statusnya pun sangat mulia. Itulah sebabnya ia mampu menjaga kesuciannya hingga kini. Tanpa sadar, detak jantungmu semakin cepat. Ia adalah Dewi Impian tak terhitung banyak kultivator. Gusiran langsung panik. Meski ia adalah peri dengan status terhormat. Namun saat ini, semua itu sama sekali tak berguna di hadapanmu. Selain itu, gua kultivasi telah dipasangi formasi olehnya. Bahkan jika ia berteriak sampai suaranya habis, tak seorang pun akan menolongnya. Seluruh tubuh Gusiran gemetar tak terkendali. Murid, jika kau berani melakukan hal seperti itu padaku, aku pasti akan membunuhmu. Gusiran menatap dengan mata memerah. Sambil berkata dengan emosi. Sialan, murid durhaka ini benar-benar berani. Bagaimana dulu aku bisa begitu buta? Menerima murid berhati serigala dan anjing seperti ini. Namun karena lukanya terlalu parah. Seluruh kultivasinya lenyap. Saat ini, ia bahkan lebih lemah dari orang biasa. Bagaimana mungkin ia bisa melawanmu? Hehehe. Semakin kau melawan, semakin aku bersemangat. Sambil berkata, kau tertawa licik. Segera setelah itu, serangan melesat seperti naga. Murid durhaka, kau, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Saat aku memulihkan kultivasiku, aku akan membunuhmu. Pasti akan kubunuh. Wuh. Awalnya, gua itu masih dipenuhi teriakan Gusiran. Namun seiring waktu berlalu,
Suara itu perlahan berubah menjadi isakan. Bagian tengahnya tidak disukai semua orang. Aku membantu semua orang menghapusnya. Sebuah kejadian selama 2,5 shichen. Gusiran tertidur karena kelelahan. Kau menatap tubuh lembut yang terkulai di sampingmu. Senyum puas muncul di wajahmu. TSK TSK TSK, menyembur tanpa henti. Ini adalah peridingin yang diidamkan oleh tak terhitung banyak orang. Harus diakui, tubuh Xuanyin milik Shizun benar-benar mengerikan. Awalnya, kau hanya berada di Ki Refinement tingkat 9. Kini kau langsung menembus satu alam besar. Mencapai alam transendensi tahap menengah. Benar-benar mengerikan sampai ekstrim. Membantu murid berkultivasi. Ini juga bisa dianggap sebagai kewajiban Shizun. Aku hanya membantu Shizun menjalankan kewajibanmu. Benar, kan? Kau berkata pada diri sendiri tanpa tahu malu. Bergumam. Tak heran Shizun. Tubuhnya sangat lembab. Kau bangkit perlahan. Suara sistem terdengar di telingamu. Ding. Selamat. Host telah menyelesaikan misi melebihi target. Mendapatkan paket hadiah pemula versi plus. Selamat. Host memperoleh mantra Dewa Iblis 9 neter tingkat immortal. Selamat. Host memperoleh bakat tingkat maksimum. Nilai pemahaman 999. Nilai potensi 999. Nilai karisma 999. Daya tahan meningkat sebesar 999. Selamat. Host memperoleh tubuh khusus. Tubuh dominasi langit tingkat immortal. Selamat. Host memperoleh Gu Cinta Sejati tingkat kaisar. Selamat. Host memperoleh pil penembus suci tingkat 9. Suara sistem terus bergema di telingamu. Kau membelalakan mata. Harus diketahui. Di seluruh benua Tianwu, teknik dan bela diri tingkat kaisar sudah merupakan puncak tertinggi. Sangat langka. Sementara tingkat immortal berada di atas tingkat kaisar. Adapun tubuh dominasi langit. Jenis tubuh ini bisa disebut tak terkalahkan di tingkat yang sama. Tubuh fisiknya luar biasa kuat. Bisa dikatakan, titik awalmu benar-benar sudah maksimal. Yang paling penting, bakatmu bahkan langsung melesat maksimal. Bahkan daya tahanmu juga penuh. Awalnya, 2,5 shichen sudah cukup. Sekarang mungkin perlu 1 hari penuh. Sangat memuaskan. Apa sebenarnya Gu Cinta Sejati ini? Pandanganmu tertuju pada Gu Cinta Sejati hadiah dari sistem. Saat melihat penjelasan rinci, mulutmu ternganga kaget hingga bisa menelan sebuah telur. Gu Cinta Sejati. Gu tingkat kaisar. Setelah digunakan, target akan mencintaimu hingga mati. Dan tidak akan pernah menyakitimu. Kecuali menembus alam kaisar untuk melepaskan kendalinya. Catatan. Penggunaan Gu tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Benar-benar seperti mengantuk lalu diberi bantal. Tadi kau masih pusing memikirkan apa yang harus dilakukan saat Shizun memulihkan kultivasinya. Sekarang semuanya beres. Kau adalah pria yang paling dicintai oleh Shizun. Yang paling gila adalah, Gu ini tidak membatasi jenis kelamin. Artinya, jika kau menggunakan ini pada pria, dia pun akan mencintaimu tanpa ragu. Membayangkan adegan itu. Bulu kuduk langsung berdiri. Namun, laki-laki pun bukan masalah. Dengan satu pikiran, kau memanggil Gu. Hehehe. Shizun, tolong cintai aku dengan baik, ya. Kau tertawa licik tanpa tahu malu. Lalu mengayunkan tangan besar. Dan memasukkan Gu ke dalam tubuh Gusiran. Seketika kau merasakan hubungan aneh antara dirimu dan Gusiran. Shizun tercinta. Mulai sekarang, aku adalah pria yang paling kau cintai. Setelah melakukan semua itu, suasana hatimu sangat baik. Setengah shichen berlalu. Gusiran perlahan terbangun. Tatapannya dipenuhi sedikit kebingungan. Saat melihatmu di hadapannya, ia langsung terkejut hebat. Ternyata semua yang terjadi tadi bukanlah mimpi. Su Changqing. Gusiran menggertakkan gigi. Suhu di sekitarnya seolah turun puluhan derajat. Sialan. Ia telah menjaga kesuciannya selama bertahun-tahun. Namun justru direnggut oleh bajingan sepertimu. Murid durhaka. Shizun tercinta. Akhirnya Shizun terbangun. Kau berkata sambil tersenyum licik. Jangan panggil aku Shizun. Aku tidak punya murid sepertimu. Gusiran menatapmu dengan amarah. Saat aku memulihkan kultivasiku, aku pasti akan membunuhmu. Niat membunuh yang mengerikan terasa membeku di udara. Namun ekspresimu tetap tenang. Kau mendekat sambil tersenyum licik. Shizun tercinta. Tegakah Shizun membunuhku? Ia mengira dirinya akan menjawab tanpa ragu. Namun, saat ia ingin membunuhmu, tiba-tiba muncul penolakan di dalam hatinya. Namun, ada sebuah suara di dalam hatinya yang terus berkata, bahwa dirinya mencintai Su Changqing. Dan sama sekali tidak boleh menyakitinya. Apa yang telah kau lakukan padaku? Gusiran membelalakan mata. Wajahnya yang putih bersih dipenuhi keterkejutan mendalam. TSK. Tak heran Shizun. Bahkan saat terkejut pun tetap begitu cantik. Hanya sedikit trik kecil saja. Trik kecil. Gusiran menyadari ada yang tidak beres pada dirinya. Ia segera memeriksa ke dalam tubuhnya. Ini adalah Gu. Murid durhaka. Bagaimana mungkin kau memiliki benda seperti ini? Gusiran langsung panik. Ia tak menyangka kau memiliki hal seperti ini. Gu. Bagi seluruh benua Tianwu, ini adalah keberadaan yang sangat langka. Kau menyeringai. Tenang saja,
Shizun, Gu ini bagimu. Tidak membawa dampak buruk apapun. Hanya saja mulai sekarang, Shizun akan semakin mencintaiku. Kau berkata sambil tersenyum licik. Mendengar ucapanmu yang begitu terang-terangan, Gu Shiren nyaris meledak karena marah. Sialan, murid durhaka. Ia benar-benar ingin membunuhmu saat ini juga. Namun ia tidak bisa melakukannya. Menyebalkan sekali. Kau. Dada Gu Shiren naik turun karena amarah. Dua bukitnya bergoyang tanpa henti. Pemandangan indah itu tampak begitu memikat di matamu. Hehehe. Shizun, tak perlu marah. Murid ini telah menyiapkan hadiah besar untukmu. Gu Shiren memalingkan wajahnya dengan kesal. Hadiah besar. Siapa yang percaya omong kosongmu? Pasti murid durhaka ini ingin menghinanya lagi. Sialan. Kau tersenyum tipis. Lalu mengeluarkan sebuah pil dari sistem. Pil penembus suci. Pil tingkat 9. Di seluruh benua Tianwu, ini adalah pil kelas tertinggi. Dan resepnya telah lama hilang. Pil ini dapat membantu kultivator menembus alam suci. Saat pil itu muncul, aroma pil yang kuat langsung memenuhi seluruh gua kultivasi. Aura alam suci berputar di sekitarnya. Apa itu? Merasakan aura alam suci. Gu Shiren menoleh. Sepasang matanya menatap pil itu dengan erat. Apa ini? Tak mampu menahan rasa penasarannya. Ia pun bertanya. Bukankah Shizun bilang tidak tertarik? Melihat senyum menggoda di wajahmu. Gu Shiren langsung terdiam. Ia menggertakkan gigi karena kesal. Bajingan kecil sialan. Menggodaku lagi. Menyebalkan sekali. Mental Gu Shiren mulai runtuh. Melihat Shizun yang naik pitam. Kau merasa sangat senang. Harus diakui. Shizun yang marah memiliki pesona tersendiri. Kau berkata sambil tertawa kecil. Pil ini bernama pil penembus suci. Dapat membantu kultivator menembus alam suci 100%. Entah Shizun menginginkannya atau tidak. Glek. Mendengar ucapanmu yang sembrono. Gu Shiren menelan ludah. Hatinya langsung berguncang hebat. Wajahnya dipenuhi keterkejutan mendalam. Pil penembus suci. Bagaimana mungkin ini pil penembus suci? Bukankah itu sudah lama hilang? Dan bahkan bisa menembus alam suci 100%. Jika tersebar, seluruh ahli di benua akan menjadi gila. Ia menelan ludah lagi. Cahaya hasrat di matanya tak bisa disembunyikan. Ia menginginkannya. Tentu saja ia menginginkannya. Bahkan dengan sangat mendesak. Namun sebagai Shizun, ia memiliki harga diri. Lagi pula, murid durhaka ini baru saja menghinanya. Sekarang menyuruhnya memohon pada bajingan ini. Ia tidak bisa melakukannya. Gu Shiren memalingkan wajahnya. Mengabaikanmu. Melihat itu, kau tertawa licik. Shizun memang sundera. Shizun tercinta. Terimalah bakti murid ini. Kau mendekat dengan senyum menyipit. Dan memaksa pil penembus suci ke telapak tangannya. Gu Shiren mendengus pelan. Namun kali ini nadanya tidak terlalu marah. Murid ini masih punya sedikit hati nurani. Lagi pula, pil penembus suci adalah harta tak ternilai. Terlebih lagi pil milikmu ini. Menjamin 100% menembus alam suci. Jika kabar ini tersebar, seluruh benua Tianwu akan jatuh dalam kegilaan. Karena tak ada kultivator yang tidak mendambakan alam suci. Jangan kira aku akan memaafkanmu karena ini. Gu Shiren berkata sambil mengangkat dagunya dengan angkuh. Meski pil penembus suci sangat berharga, namun murid durhaka ini telah merenggut yang pertamanya. Tidak masalah. Perasaan akan tumbuh seiring waktu. Aku yakin Shizun cepat atau lambat akan jatuh cinta padaku tanpa jalan kembali. Kau berkata sambil tertawa ringan. Gu Shiren merasa cemas sekaligus marah. Murid durhaka ini benar-benar tidak tahu malu. Namun, kau memang sangat tampan. Wajah yang rupawan, kulit yang cerah, memiliki aura tuan muda yang lembut bak giok. Itulah alasan Gu Shiren dulu menerimamu sebagai murid. Terlebih lagi, nilai karismamu kini telah penuh. Sehingga semakin luar biasa. Gu Shiren terdiam. Kau mendekat dan memeluk tubuh lembut Shizun. Saat ia dipeluk seperti ini, ia kembali panik seketika. Murid durhaka. Kau? Apalagi yang ingin kau lakukan? Detak jantung Gu Shiren makin cepat. Wajahnya dipenuhi amarah. Kau tertawa licik. Murid ini begitu berbakti. Bukankah Shizun seharusnya memberi sedikit hadiah? Hadiah? Melihat sikapmu seperti itu, Gu Shiren langsung mengerti. Apa-apaan ini? Lagi-lagi, ini benar-benar keterlaluan. Murid durhaka sialan ini. Apa dia tidak kenal lelah? Gila. Benar-benar gila. Aduh. Kau bangkit dengan tubuh segar. Setelah daya tahan penuh. Waktu kultivasi berubah dari 2,5 shichen menjadi 1 hari penuh. Sempurna sekali. Bukan hanya itu. Kultivasimu menembus dari alam transendensi tahap menengah ke tahap akhir. Hanya selangkah lagi menuju alam roda laut. Tentu saja. Semua ini berkat tubuh Xuanyin milik Shizun. Benar-benar terima kasih, Shizun. Melihat Gu Shiren yang tertidur pulas di sampingmu. Kau menyeringai. Tatapanmu mengandung sedikit kelembutan. Shizun saat ini terluka parah. Kultivasinya lenyap sepenuhnya. Kini ia hanyalah orang biasa. Dan benar-benar kelelahan olehmu. Kultivasi kalian berdua tidak hanya bermanfaat bagimu. Bagi Gu Shiren pun manfaatnya sangat besar. Luka di dalam tubuhnya pulih cukup banyak. Setelah beberapa waktu berlalu,
Saat luka gusiran pulih sepenuhnya, dan meminum pil penembus suci yang kau berikan, ia akan dengan pasti menembus alam suci. Membayangkan memiliki Shizun alam suci sebagai sandaran, dan Shizun itu mencintainya setengah mati. Hatimu pun sedikit berdebar. Setelah meninggalkan gua kultivasi, kau meregangkan tubuh. Untungnya tubuh dominasi langit sangat kuat. Jika tidak, mungkin kau harus berjalan sambil menopang dinding. Saudara Su, tetua Wang dari aula tugas menyuruhku memberitahumu. Tugas bulan ini tinggal 5 hari lagi sebelum tenggat. Seorang murid luar berjalan cepat mendekat. Orang ini bernama Wang Deva. Aula tugas adalah tempat sekte mengumumkan misi. Menyelesaikan misi akan mendapatkan poin kontribusi. Penukaran teknik dan pil di dalam sekte. Semuanya menggunakan poin kontribusi. Dan para kultivator di bawah alam Dharma harus menyelesaikan satu misi setiap bulan. Jika tidak diselesaikan, akan menerima hukuman sekte. Dalam beberapa hari ini akan pergi. Kau melambaikan tangan dengan santai. Wang Deva menunjukkan senyum menjilat. Baiklah, sampai jumpa, saudara Su. Aku pamit dulu. Kini kultivasimu telah menembus alam transendensi tahap akhir. Ditambah teknik tingkat immortal dan tubuh dominasi langit. Bahkan kultivator alam roda laut belum tentu mampu mengalahkanmu. Namun, saat ini kau belum memiliki teknik bela diri yang cocok. Kau teringat bahwa murid langsung setiap bulan dapat memilih 2 teknik di pavilion kitab. Maka kau langsung menuju pavilion kitab untuk memilih teknik. Pavilion kitab sekte Taishuan memiliki 7 lantai penuh. Murid luar biasa hanya bisa memasuki lantai pertama untuk teknik tingkat fana. Sedangkan kau sebagai murid langsung dapat memasuki lantai keempat. Oh, bukankah ini saudara Su Changqing? Kenapa ada waktu datang ke pavilion kitab? Saat kau belum melangkah masuk ke pavilion kitab, tiba-tiba terdengar suara ejekan di telingamu. Terlihat seorang pria kekar mengenakan pakaian murid luar. Wajahnya gelap, menggenggam sebilah pedang berat. Di sampingnya ada seorang wanita ramping yang cukup menarik. Siapa kamu? Kamu benar-benar tidak punya kesan tentang orang ini. Kakak Su memang mudah lupa jika berurusan dengan orang-orang penting. 3 bulan yang lalu kita masuk ke Taishuan Sect bersama. Dan sekaligus menjadi murid pemimpin puncak. Setelah mendengar itu, kamu ingat, nama orang ini adalah Jika Ai. 3 bulan lalu datang ke Taishuan Sect bersamamu. Adalah peringkat pertama di antara murid yang masuk ke sekte. Memiliki kekuatan yang kuat. Diterima oleh pemimpin sekte di puncak utama. Tapi dia juga hanya seorang murid luar. Namun, kamu diperhatikan oleh Gusiran. Masuk ke Lingyun Peak tidak hanya itu, tapi langsung diterima oleh Gusiran sebagai murid terdekat. Status dan kedudukan semakin tinggi. Harus diketahui, Gusing bukan hanya salah satu dari 9 pemimpin puncak, tetapi juga memiliki wajah yang tak tertandingi dan tubuh yang anggun. Dengan guru seperti ini, siapa yang tidak menginginkannya? Terutama Li Kai. Dia awalnya juga ingin bergabung dengan Lingyun Peak, tetapi ditolak oleh Gusiran. Alasannya sangat sederhana. Karena Gusiran adalah seseorang yang mengutamakan penampilan. Menganggap dia terlalu jelek. Sedangkan kamu masuk karena tampangmu. Jadi setelah bertemu denganmu, Li Kai merasa sedikit cemburu. Jelas-jelas kita semua masuk ke sekte bersama. Kenapa kamu menjadi murid terdekat pemimpin puncak? Hanya karena kamu tampan. Sungguh tidak adil. Apakah ini ada keadilan? Ternyata ini adalah saudara junior Li Kai. Sudut mulutmu sedikit terangkat. Memperlihatkan sedikit ejekan. Mendengar ejekan dalam kata-katamu, Li Kai segera menggenggam tinjunya dengan erat. Sorot matanya berkilau dengan cahaya cemburu. Dengar-dengar, kakak sudah lama bergabung dengan sekte. Ini juga adalah murid langsung dari pemimpin puncak. Namun, tingkat kultivasinya masih tahap 9. Sepertinya bakatnya tidak begitu istimewa. Li Kai berkata dengan lantang. Dia sekarang telah menembus ke tahap pertengahan dunia biasa. Melihat para murid yang baru bergabung, dia benar-benar merupakan yang pertama. Bahkan beberapa murid senior pun tidak sebanding dengannya. Melihat wajah Li Kai yang penuh kebingungan. Sebenarnya, kamu sangat ingin memberitahunya bahwa kamu bukan hanya murid pemimpin puncak. Bahkan kamu juga telah melampaui puncaknya. Berdasarkan urutan generasi, seharusnya kamu berlutut dan memanggilku Tuan Puncak. Mendeteksi bahwa tuan rumah sedang diejek. Pilihan 1. Menyimpan kemarahan dan tidak bereaksi. Menunggu saatnya untuk mengejutkan semua orang. Memukul mundur dengan keras. Hadiah. Teknik menyembunyikan aura. Pilihan 2. Aku memanggilmu untuk terbang. Hadiah. Teknik bela diri kelas roh. Pukulan Raja Dominasi. Pilihan 3. Minotaur. Hadiah. Mata Iblis Ungu. Oh. Pilihan 3 ini lumayan menarik. Minotaur. Hehe. Saya suka. Saya pilih 3. Sudut bibirmu membentuk lengkungan. Lalu pandanganmu tertuju pada murid perempuan di samping Li Kai. Jika saya tidak salah ingat, murid perempuan itu juga merupakan murid luar baru di sekte. Sepertinya dia mendekati Li Kai. Ini pasti saudari Tanju, kan? Kamu berkata dengan senyum. Tanju terkejut. Segera mengangguk. Ya, saudara Su. Kita pernah bertemu di sekte. Meskipun kita masuk sekte bersama. Namun, Tanju tampak sangat hormat. Bagaimanapun juga, status dan posisi kamu sekarang tidak biasa.
Sebenarnya, ketika saya melihatmu untuk pertama kali, saya terpesona. Hati ini tergerak. Beberapa waktu yang lalu, guru memberi saya puluhan botol pil penyegaran. Tidak tahu apakah saudari Tanju tertarik untuk membantu saya sedikit. Jika Ai terkejut. Apa ini? Puluhan botol Yiqidan. Harus diketahui, Yiqidan adalah ramuan tingkat 3. Sangat bermanfaat bagi petarung tingkat Qi dan Wei Feng. Satu botol Yiqidan bernilai sangat tinggi. Murid luar hanya bisa mendapatkan satu Yiqidan setelah sebulan. Saat ini, mata Tanju seketika bersinar. Dia memang memiliki sedikit pesona. Dia masih sedikit percaya diri dengan penampilannya. Dia melihat ke arah Li Kai di sampingnya. Lalu melihatmu. Dia merasa berdebar. Li Kai berkulit gelap dan bertubuh gemuk. Alasan Tanju mau bersamanya sepenuhnya karena dia berbakat dan memiliki masa depan. Jika tidak, siapa yang mau bersama orang hitam setiap hari? Lihat lagi padamu. Seorang pemuda tampan yang anggun di dunia yang kacau. Seperti pohon jade yang anggun. Dan dia juga adalah murid langsung dari pemimpin puncak. Ini termasuk apa? Pria kaya, tampan, dan berkuasa di dunia seni bela diri. Bagaimana memilih? Jelas sekali. Jelas bahwa Li Kai juga menyadari ada yang tidak beres dengan Tanju. Dia langsung panik. Susah payah mengejar Dewi yang dia sukai. Dia tidak boleh sampai dicuri olehnya. Li Kai langsung mendahului sebelum Tanju berbicara. Su Changqing, jangan kira semua orang seperti kamu yang menginginkan kekayaan. Xiao Ju bukan orang seperti itu. Pil obatmu yang meningkatkan energi. Kami tidak menganggapnya penting. Cinta sejati tak terkalahkan. Li Kai mendengus dingin. Meskipun ucapannya terdengar tegas, namun ketegangan di wajahnya sudah mengkhianatinya. Dia mencuri pandang ke arah Tanju. Melihat bahwa lawan bicaranya tidak berbicara. Dia menghela napas lega di dalam hatinya. Ternyata, kamu dan Tanju adalah cinta sejati. Ternyata dia yang terlalu berpikir. Namun, kamu justru berdiri di tempat. Wajahmu menunjukkan senyum tipis. Zaman sudah seperti apa ini? Masih berbicara tentang cinta murni. Tidak menganggapnya penting. Hehe, terlalu muda. Biarkan peluru terbang sebentar. Jelas bahwa Li Kai juga menyadari keanehan Tanju. Saya berpikir sejenak. Kita tidak terlalu cocok. Tiba-tiba, suara Tanju terdengar. Bukan, Xiao Ju. Di mana yang tidak cocok? Saya rasa itu sangat cocok. Li Kai seperti tersambar petir. Seketika panik. Ini adalah wanita yang telah dia kejar lama. Dia bahkan telah menghabiskan lebih dari 50 batu roh untuknya. Bahkan belum sempat meraih tangannya. Kalian hari ini melangkah dengan kaki kiri terlebih dahulu. Sedangkan aku melangkah dengan kaki kanan. Jadi kita tidak cocok. Kakak Su adalah jodohku yang sebenarnya. Maaf. Setelah mengatakan itu, dia tidak memperhatikan perubahan ekspresi Li Kai. Langsung berjalan ke arahmu. Berdirilah dengan patuh di depanmu. Seperti kelinci kecil yang polos. Kakak Su. Tanju memanggil Kakak Su dengan suara ceria. Suaranya lembut dan sedikit manja. Li Kai kehilangan kendali emosional. Hatinya berdarah. Selama ini, Tanju belum pernah memanggilnya seperti ini. Kenapa? Kamu mengangguk sambil tersenyum. Dan kemudian meraih tangan Tanju yang lembut. TSK, TSK, TSK. Tangan adik perempuan Tanju. Sangat lembut ya. Melihat keadaan itu, Tanju berpura-pura melawan 2 kali. Dan kemudian wajahnya sedikit merah. Dengan malu menundukkan kepala. Kakak Su. Tanju berkata dengan canggung. Di wajahnya yang lembut tampaknya hampir menetes air. Ini sudah berpegangan tangan. Li Kai sudah kehilangan kendali. Sebelumnya, Xiao Ju bilang dia adalah orang yang lambat beradaptasi. Suka pelan-pelan. Li Kai sangat gembira. Mengira telah menemukan wanita baik. Maka dia memilih untuk menghormati pemikirannya. Pelan-pelan. Sampai sekarang. Dia bahkan belum menyentuh tangan sedikit pun. Begitu kamu datang. Langsung memegangnya. Yang penting adalah, Tanju belum melawan. Bukankah kamu itu lambat beradaptasi? Namun, ini masih baru permulaan. Kamu tersenyum nakal. Mendekat ke telinga Tanju dan berkata lembut beberapa kalimat. Tanju langsung wajahnya memerah panas. Segera setelah itu, di bawah tatapan tak percaya Li Kai, Tanju langsung menciummu di wajah. Aku, sialan. Li Kai benar-benar hancur. Matanya berubah menjadi merah. Kenapa? Su Changqing, kau mencari mati. Menatap Li Kai yang sedang marah. Kau menunjukkan wajah yang menantang. Kalau berani, datanglah dan pukul aku. Murid luar memukul murid dalam. Dalam setengah jam, kau akan kehilangan kekuatanmu. Dikeluarkan dari sekte. Li Kai hampir meledak karena marah. Tidak boleh memukul. Tidak bisa bermain-main. Bahkan wanita yang dicintainya telah dirampas. Memang, saudaraku Li, kau akan pergi ke perpustakaan klasik, kan? Sepertinya murid luar hanya bisa pergi ke lantai pertama. Cih, cih, cih. Jadi, aku tidak akan mengganggumu untuk melihat seni bela diri yang buruk itu. Aku masih harus pergi ke lantai 4 untuk melihat seni bela diri tingkat roh. Kau. Mendengar kata-kata ini, Li Kai langsung muntah darah karena marah. Langsung pingsan. Ini membuat pusing. Sungguh tidak berguna. Kau menjilat bibirmu.
Wajah itu berkata dengan rasa sesal. Ding. Selamat kepada pemilik atas penyelesaian tugas membunuh dengan sangat baik. Mendapatkan hadiah versi plus. Mata ilahi ungu tingkat. Dapat merobohkan semua ilusi. Abaikan semua serangan mental. Setelah diaktifkan, dapat memperlambat kecepatan lawan 10 kali lipat. Mata syaringan. Menggunakan ilusi. Menarik lawan ke dalam ruang ilusi. Orang yang tidak dapat membedakan kenyataan. Tenggelam dalam ilusi. Melihat pengenalan tentang mata ilahi ungu. Seluruh dirimu tidak dapat menahan diri lagi. Kau begitu tampan. Ditambah dengan mata syaringan ini. Sungguh seperti Sasuke dalam Naruto. Kakasu, kau baru saja mengatakan tentang hadiahnya. Kapan kau akan memberikannya? Tanju melenggang mendekat ke arahmu. Berkata dengan manja. Tadi kau berbisik di telinganya. Asalkan dia mencium kau sekali. Jadi beri dia 5 botol Yikidan. Bisnis ini hanya dilakukan oleh orang bodoh. Kamu mendengar kata-kata itu. Ia tersenyum lebar. Adik perempuan Tan, kamu pulang dulu. Nanti aku akan mengirim seseorang ke tempat tinggalmu. Mendengar kata-kata itu, Tan dan yang lainnya. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Sangat bagus. Kalau begitu terima kasih kepada Sushiar. Setelah mengatakan itu, dia pun pergi dengan wajah penuh semangat. Melihat bayangannya yang pergi. Dalam hatimu tertawa dingin. Wanita seperti ini yang mencari untung. Di kehidupan sebelumnya, kamu sudah banyak melihatnya. Dewa Cinta pernah berkata, uang adalah untuk dilihat oleh wanita. Li Kai, kamu seharusnya memberi aku satu. Hal ini bagimu hanya merupakan sebuah interlude kecil. Dengan beberapa botol Yikidan, kamu bisa mendapatkan sepasang mata ilahi ungu. Itu benar-benar keuntungan besar bagimu. Kamu sedikit tersenyum. Kemudian perlahan-lahan berjalan masuk ke dalam gedung penyimpanan klasik. Lantai keempat gedung penyimpanan klasik menyimpan semua seni bela diri tingkat roh. Kamu mulai memeriksa setiap seni bela diri satu persatu. Tingkat roh kelas rendah 8 level runtuh. Tingkat roh kelas menengah api memecah gelombang. Saat itu, tatapanmu tertuju pada sebuah seni bela diri. 4 jari langit besar. Ternyata ini adalah seni bela diri kelas atas Xuan. Kau tiba-tiba melotot. Dengan sedikit rasa antusias dalam tatapanmu. Benar. Jari penjara langit besar. Merupakan seni bela diri kelas atas Xuan. Namun, yang ada sekarang adalah versi yang hilang. Hanya 3 jari pertama. Jadi hanya berada pada tingkat kelas tinggi roh. TSK, TSK, TSK. Ini agak menarik ya. Hanya jari raksasa yang hilang saja bisa mencapai kelas tinggi roh. Jika semua dikuasai. Betapa kuatnya. Menemukan seni bela diri yang hilang, jari penjara langit besar. Kategori. Seni bela diri yang hilang. Anjing saja tidak mau. Ganti dengan seni bela diri lain. Hadiah. 10 botol pil energi. Pilihan 1. Anjing saja tidak mau. Saya mau. Penjahat sejati harus memiliki pandangan yang tidak biasa. Hadiah. Di telinga terdengar lagi pesan dari sistem. Saya memilih 1. Pilihan ini. Ding Zhen sudah tahu cara memilih. Versi lengkap dari Da Huang Qiu Tianzi adalah seni bela diri tingkat tinggi. Bernilai sangat tinggi, ya. Setelah mengambil tablet giok dari Da Huang Qiu Tianzi, kamu memilih 1 teknik gerakan lagi. Teknik gerakan tingkat menengah, 3000 petir bergerak. Dalam pertempuran, fungsi teknik gerakan sangat besar. Di saat-saat kritis bahkan bisa menyelamatkan nyawa. Ding. Pilihan berhasil. Mendapatkan versi lengkap Da Huang Qiu Tianzi. Versi lengkap Da Huang Qiu Tianzi langsung terukir di lautan kesadaranmu. Karena tingkat pemahaman yang penuh. Da Huang Qiu Tianzi, kamu langsung bisa mempelajarinya. Suasanamu sangat baik. Kembali ke Ling Yun Feng dengan senyum. Karena kedua kakak sistriku sedang melaksanakan tugas di luar. Jadi hanya ada guru agung dan kamu di puncak Ling Yun. Memikirkan tubuh lembut guru. Suasana hatimu sangat baik. Hehe. Tentu saja, guru yang terkasih juga merindukanku. Masuk ke gua guru. Gusiran sudah bangun. Setelah berpelukan, lukanya sudah banyak sembuh. Dia bisa menggunakan sedikit kekuatan. Sekitar setara dengan tahap awal pemurnian. Melihatmu masuk, wajah Gusiran tiba-tiba menjadi dingin. Murid, kau masih berani kembali. Suara Gusiran yang dingin seolah menjauhkan orang lain. Namun di balik suara dingin ini, sepertinya juga membawa sedikit emosi lain. Sangat rumit. Lagi pula, kamu ini murid yang menyimpang, berbeda dari yang lain. Meskipun telah menyakitinya. Namun, dia adalah pria pertamanya. Kau tersenyum lebar. Tidak peduli. Duduk di samping guru tercinta dengan santainya. Menghirup aroma tubuh guru dengan rakus. Berkata sambil tersenyum. Murid ini harus membantu penyembuhan guru tercinta. Bagaimana bisa tega tidak kembali? Melihat kamu tersenyum lebar. Gusiran merasa terhina seketika. Anak durhaka ini. Tahukah kamu bagaimana dia menghabiskan waktu di hari ini? Bocah ini. Setiap kali memakan waktu begitu lama. Apakah dia tidak lelah? Gusiran sangat penasaran di dalam hati. Meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun. Namun Gusiran tidak pernah mengalami hal seperti ini. Hari ini, jangan harap kamu bisa menyentuhku. Tidak mungkin. Gusiran mendengus dingin dan berkata,
Sekarang dia sudah memiliki energi sejati di dalam tubuhnya. Meskipun hanya berada di tahap transendensi, namun dia memiliki banyak cara. Menghadapi kamu tentu tidak akan ada masalah. Dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri dalam hal ini. Benarkah? Sudut bibirmu sedikit terangkat, menggambarkan sebuah lengkungan. Segera terdengar suara terkejut dari guru terhormat. Anak muda, jangan terlalu bersemangat. Di dalam gua. Tidak lama kemudian terdengar suara terkejut dari sang guru. Bagaimana mungkin ini? Kau pelajar durhaka. Kamu bahkan berhasil melampaui tahap akhir transendensi. Kenapa kamu bisa memiliki kekuatan seperti ini? Sangat terkejut. Gusiran hampir gila. Dia mengira kekuatan transendensinya akan mudah menanganimu. Tidak disangka kamu bisa melewati batas tanpa berbicara. Dan kekuatanmu sangat mengerikan. Kekuatan yang menakutkan itu langsung menekan dirimu ke tanah. Tidak bisa bergerak. Berkat bantuan guru dalam latihan saya, murid pasti akan membantu guru dengan baik untuk menyembuhkan luka. Kamu berkata dengan wajah yang sangat serius. Bagian ini dihapus 10.000 kata. Wajah Gusiran memerah. Menggigit gigi peraknya dengan keras. Aku tidak peduli. Orang yang tidak tahu malu. Benar-benar tidak tahu malu. Namun, penolakan Gusiran tidak ada gunanya. Lagi pula, kekuatanmu yang kuat membuatnya tertekan di tanah dan tidak bisa bergerak. Namun, kamu masih punya urusan penting. Dan sebagian penonton ini juga tidak suka melihatnya. Oleh karena itu, kamu melirik guru. Sudut mulutmu mengernyit dengan senyuman. Tuan yang terhormat, murid masih punya urusan. Jadi, saya pergi dulu. Kamu tersenyum nakal. Dan kemudian, sebelum Gusiran marah besar, segera pergi dengan cepat. Melihatmu menarik celana dan melarikan diri. Gusiran sangat kesal. Brengsek, murid pembangkang. Berani-beraninya membuatku menunggu sampai kekuatanku pulih. Aku pasti akan membuatmu menderita. Gusiran berteriak dengan marah. Tentu saja, dia juga hanya meluapkan emosinya. Jika dia benar-benar menyerangmu, sepertinya itu tidak mungkin. Belum lagi pengaruh dari cinta terlarang yang luar biasa. Hanya dalam beberapa hari ini, kalian berdua sudah cukup berkomunikasi secara emosional. Gusiran juga tidak bisa benar-benar menyerangmu. Lagi pula, kamu adalah pria pertama dalam hidupnya. Sangat berarti. Setelah meninggalkan gua, suasana hatimu sangat baik. TSK. Memang pantas disebut sebagai guru yang hebat. Sangat memuaskan. Senang sekali. Tentu saja, kamu juga tidak lupa pada urusan penting. Hanya beberapa hari lagi sebelum tugas dari sekte. Besok kita akan pergi ke aula tugas untuk mengambil misi. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk mempelajari penghalang surga besar dan berlatih dengan 3.000 petir. Ingin menguasai kedua seni bela diri ini sampai sempurna. Meskipun itu adalah seorang pejuang yang luar biasa, juga membutuhkan waktu setengah tahun. Tetapi bagi kamu, 1 hari saja sudah cukup. Bintang-bintang di malam hari bersinar terang. Kamu berlatih seni bela diri di puncak Lingyun. Suara menakutkan itu jelas tidak bisa disembunyikan dari Gusiran di dalam gua. Dia diam-diam mengamati kamu berlatih sepanjang malam. Namun semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Ini bagaimana mungkin? Murid yang terkutuk ini bagaimana bisa memiliki bakat yang begitu menakutkan? Bahkan Gusiran, seorang jenius bela diri di puncak tingkatan tertinggi, saat ini juga terguncang oleh kamu dengan cukup berat. Dalam 2 jam, 3.000 gerakan petir sudah kamu latih hingga ke tingkatan sempurna. Harus diketahui, penguasaan seni bela diri dibagi dari yang rendah ke tinggi. Pemula, menengah, sempurna, sempurna sekali. Pejuang biasa ingin menguasai satu jenis seni bela diri hingga ke tingkat sempurna. Setidaknya membutuhkan waktu bertahun-tahun bahkan lebih. Bahkan banyak pejuang seumur hidup tidak dapat mencapai itu. Tapi bagaimanakah denganmu? Hanya memerlukan 2 atau 3 jam saja. Apakah dia bahkan masih manusia? Jika ini sampai terdengar keluar, seluruh benua pasti akan terkejut, bukan? Gusiran menelan ludah dan bergumam. Namun, ini belum berakhir. Melatih 3.000 guntur hingga mencapai tingkat sempurna. Perhatianmu tertuju pada jari penjara besar. Seni bela diri ini adalah tingkat Chuan yang sah. Sangat kuat. Kamu menyatukan 2 jarimu. Segera setelah itu mulai menggunakan jari surga penjara besar. Pada awalnya, kamu tidak begitu mahir. Namun, setengah jam kemudian, kamu langsung melampaui tingkat pemula ke tingkat kecil. Di bawah deteksi kesadarannya, Gusiran menampilkan ekspresi terkejut yang mendalam di matanya. Ini adalah metode jari yang cacat itu. Jari surga besar 4. Apakah anak ini benar-benar telah melengkapi teknik jari tersebut? Gusiran mulai tidak tenang. Dia tentu saja tahu tentang teknik jari tingkat roh yang cacat ini. Konon, ini ditinggalkan oleh seorang ahli bernama Lin. Teknik tangan yang sempurna bahkan telah menyentuh ambang seni bela diri tingkat langit. Sangat berharga. Dia segera bangkit. Kesadaran ilahi terfokus erat padamu. Terlihat jelas. Kemampuanmu semakin meningkat. 2 jam kemudian, jari penjara langit memasuki tahap besar. 3 jam kemudian lagi. Penjara langit, mengurung langit dan bumi. Melawan langit. Harus sangat kuat. Begitu kuat hingga langit pun tak dapat menghalangi. Masih belum cukup kuat.
Sepertinya kamu telah memasuki suatu dimensi yang sangat misterius. Saat ini, matamu kosong. Seolah-olah berada dalam ruang yang ilusif. Mengerti jalan. Ya Tuhan. Murid terkutuk ini ternyata telah mengerti jalan. Gusiran yang cantik melotot lebar. Mengerti jalan? Ya. Ini adalah keadaan yang diimpikan oleh banyak pendekar. Pendekar dalam keadaan mengerti jalan. Pemahaman mereka terhadap seni bela diri akan berkembang pesat. Tingkat kultivasi juga akan meningkat dengan cepat. Keadaan ini sulit ditemukan dan tidak dapat dicari. Bahkan dia pun belum pernah memasuki keadaan ini. Boom! Seolah-olah tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Jari penjara surga dari daerah liarnya. Sempurna. Kamu juga perlahan-lahan terbangun dari keadaan ajaib itu. Gusiran tidak tidur semalam. Tatapannya tertuju padamu dengan penuh perhatian. Pasangan mata yang cantik itu sudah berwarna merah tua. Dia bahkan meragukan apakah dia sedang bermimpi. Murid terkutuk ini. Sebenarnya asal-usulnya dari mana? Bakat ini mengerikan seperti ini. Sungguh, ini belum pernah ada sebelumnya. Tidak ada yang datang setelahnya. Gusiran merasa ada perasaan yang tidak dapat dijelaskan terhadapmu. Lagi pula, terhina oleh seorang yang tidak berguna. Dan dihianati oleh seseorang yang berbakat dan mendominasi sepanjang zaman. Guan yang bak pohon giok yang anggun memaksakan kepemilikan. Perasaan itu benar-benar berbeda. Kamu yang telah selesai berlatih menunjukkan senyuman puas. Keadaan yang baru saja terjadi ternyata bisa meningkatkan kultivasi. Sepertinya di masa depan bisa mencoba memasuki keadaan itu lebih sering. Gusiran mendengar perkataanmu. Seluruh dirinya menjadi bingung. Apa kamu bilang anjing itu? Apakah kamu pikir itu aku? Kalau mau masuk, masuk saja. Namun, yang tidak diketahui Gusiran adalah keadaan pencerahan yang sulit dijumpai oleh petarung biasa. Bagi jenius sepertimu yang memiliki bakat luar biasa, kini kekuatanmu yang sebenarnya tidak kalah. Dari petarung di puncak batasan Lunhai, melihat keluar gerbang Tai Xuanzong, hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dengan ini, tidak ada tugas sek yang gagal. Kamu tersenyum tipis. Tapi lebih baik istirahat sejenak sebelum pergi. Kamu berbalik dan masuk ke dalam gua. Saat ini, Gusiran masih terbenam dalam keheranan. Ketika kamu memasuki gua, dia baru menyadarinya. Matanya menatapmu dengan tajam. Apakah kau benar-benar manusia? Bagaimana bisa begitu aneh? Gusiran berkata dengan ekspresi terkejut. Tuan yang terhormat, apakah kamu memuji saya? Atau sedang memarahi saya? Jangan-jangan guru besar suka saya yang sedikit aneh? Senyummu yang penuh makna. Perlahan mendekat. Tatapanku mengamati tubuhnya. Kaki ini sangat besar. Dada ini sangat panjang. Kamu memalukan. Gusiran dengan marah berkata. Murid ini sepanjang hari hanya memikirkan hal seperti ini. Sangat marah. Orang seperti ini. Bagaimana bisa memiliki bakat yang begitu menakutkan? Ini benar-benar membuang-buang bakat. Hehehe. Murid kesayangan Anda telah membuat sedikit kemajuan. Tidak tahu apakah bisa memberikan sedikit imbalan. Gusiran memberimu tatapan tajam. Mau apa? Gusiran sekarang bisa dibilang sangat memahami kamu. Murid yang membangkang seperti ini. Hanya ingin sesuatu. Tidak ada yang baik untuk disembunyikan. Kamu tersenyum hehehe. Murid segera harus keluar untuk menjalankan tugas sekte. Tanpa alat pelindung. Jika bertemu orang jahat, akan rugi. Nampaknya guru besar akan merasa sakit hati. Gu 11 hanya bisa terdiam. Merugi. Kau ini omong kosong. Kau ini bisa makan apa saja. Dan tidak mungkin merugi. Jika ingin sesuatu, ambil saja. Gu 11 Ran bahkan tidak mengangkat matanya. Dia langsung melemparkan sebuah cincin ruang kepadamu. Kau menerima cincin ruang yang dilemparkan oleh Gu 11 Ran. Segera menyelidik dengan kesadaran. His. Ruang yang besar. Di dalamnya terdapat tak terhitung sumber daya kultivasi. Obat dan senjata. Penuh dengan berbagai macam. Tak heran jika dia adalah guru besar. Sumber daya dari seorang ahli puncak tingkat tertinggi begitu menakutkan. Hehe. Terima kasih atas hadiah guru besar. Sambil berkata. Kau langsung mengenakan cincin ruang di tanganmu. Murid jahat. Kau melakukan apa? Gu 11 Ran dengan marah menunjukmu. Mengambil beberapa barang masih bisa dimengerti. Bagaimana kau bisa punya muka untuk mengambil semuanya? Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Guru besar tidak bilang bisa langsung mengambil apa yang diinginkan? Saya sangat menginginkannya. Sangat tidak tahu malu. Gusiran marah sampai wajahnya bergetar. Bagaimana aku bisa memiliki murid jahat sepertimu? Ini adalah cincin ruang pribadinya. Tidak kusangka kau bisa mengambilnya begitu saja. Melihat wajah Gusiran yang putus asa. Kau tersenyum geli. Mendekat. Terima kasih atas kasih sayang guru besar. Murid tidak tahu bagaimana membalasnya. Hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk membantu guru besar memulihkan lukanya. Gusiran tampak panik. Apa itu? Jangan mendekat. Namun, Gusiran tidak sempat mengucapkan kata-katanya. Terlalu banyak yang dihilangkan di sini. Waktu berlalu dengan cepat. 2,5 jam kemudian. Kau meninggalkan Ling Yun Peak dengan rasa tidak puas. Di tanganmu ada cincin ruang milik Gusiran. Cincin ruang ini penuh dengan barang-barang bagus. Kamu memeriksa dengan seksama selama beberapa saat. Akhirnya mengeluarkan sebuah pedang panjang.
Pedang Tianyun. Alat spiritual berkualitas tinggi. Alat spiritual memang sangat langka. Apalagi alat spiritual berkualitas tinggi. Sama sekali bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seseorang di tahap transformasi biasa. Setelah kamu menemukan alat spiritual berkualitas tinggi ini, kesadaran tersebar di dalam cincin ruang. Tiba-tiba terdiam. Ini adalah. Kamu mengeluarkan sehelai pakaian ungu. Dan sepasang celana panjang hitam. Ini adalah pakaian dalam guru tuan. Dan bahkan ada parfum pribadi milik sang guru. Kamu tak bisa menahan untuk menelan ludah. TSK. Tak heran itu milik guru tuan. Rasa memang sangat baik. Harus disimpan dengan baik. Lain kali, biarkan tuan yang memakainya. Kamu tersenyum lebar saat menyimpan pakaian busiran. Lalu berjalan dengan ceria menuju ke arah aula tugas. Saat ini, puncak Lingku. Su Changqing. Murid durhaka sialan. Bajingan sialan. Gusiran menggertakkan gigi dan berkata, murid terkutuk ini. Sebelum pergi, dia begitu membuli saya. Apa dia pikir guru ini mudah dilawan? Tunggu saja. Tunggu sampai saya pulih kekuatan saya. Saya pasti akan membuatmu menyesal. Gusiran melampiaskan sedikit kemarahan di udara. Tiba-tiba, wajahnya tiba-tiba berubah. Tidak benar. Murid terkutuk itu baru saja mengambil cincin pribadi saya. Barang saya ada di dalam. Sialan. Gusiran sangat malu dan marah. Bocah ini mengambil barang-barang ini. Mungkin dia akan mengejek dan mengancam saya nanti. Anak bajingan sialan. Tidak bisa. Saya harus segera memulihkan kekuatan saya. Jika tidak, saya akan terus dibuli oleh anak ini. Gusiran mengambil keputusan. Segera duduk bersila dan mulai berlatih. Setelah kamu meninggalkan Ling Yun Peak, kamu langsung pergi ke aula tugas. Tugas di papan pengumuman. Beragam jenis. Tingkat kesulitan juga bervariasi. Pergi ke pinggiran hutan bintang untuk mengambil sebatang rumput awan es. Poin kontribusi 10. Bunuh seekor kelinci tulang lembut. Poin kontribusi 15. Hancurkan pengkhianat Tang Men, Tang San. Poin kontribusi 16. Melihat berbagai macam tugas. Kamu sedang bersiap untuk memilih yang ketiga. Karena nama orang ini terlihat tidak seperti orang baik. Tiba-tiba suara datang dari jauh. Saudara murid ini. Kamu datang untuk mengambil tugas luar, kan? Nama saya Li Yunsheng. Kami berempat mengambil tugas tingkat C. Kebetulan kami kekurangan satu orang. Tidak tahu apakah saudara murid tertarik. Kamu berputar untuk melihat. Yang berbicara adalah seorang laki-laki yang mengenakan pakaian murid luar. Dia tersenyum. Tampaknya cukup ramah. Dengan lembut dia bertanya padamu. Agak menarik. Sudut bibirmu sedikit terangkat. Benarkah? Tugas apa itu? Melihat kamu tertarik. Li Yunsheng tiba-tiba merasa senang. Senyumnya langsung menghiasi wajahnya. Dengan antusias dia meletakkan tangan di bahumu. Adik guru. Ketiga orang ini adalah teman baik saya. Yang ini adalah Zhang Wentao. Yang ini adalah Li Xiaosui. Itu adalah Wang Liang. Mereka semua adalah yang teratas di luar cabang. Selain itu, semua sudah mencapai tahap Linghai. Kami kali ini menerima tugas tingkat C. Membunuh seekor ular es langit puncak tingkat 3. Mendapatkan isi dalamnya. Total poin kontribusi adalah 3.000. Kita berlima akan membaginya. Adik guru, ada ide tidak? Li Yunsheng berkata sambil tersenyum. Kata-katanya penuh dengan rayuan. Beberapa orang lainnya juga segera berbicara. Betul, adik guru. Kami merasa kamu cocok. Maka kami memilih untuk mengajakmu. Jika kamu tidak mau, kami mencari orang lain. Betul. Kakak Li Yunsheng adalah yang ke-8 di luar cabang. Dengan keberadaannya, tugas kali ini pasti tidak ada masalah. Mereka saling berbicara. Kata-kata mereka juga mengandung rayuan. Mendengar kata-kata itu, hatimu seketika senang. Orang-orang ini menganggap saya bodoh untuk ditipu. Poin kontribusi dibagi rata. Kedengarannya sangat menggoda. Tapi sebenarnya, ini benar-benar sebuah jebakan. Jika kamu tidak salah menebak, beberapa orang ini seharusnya berencana menjadikanmu sebagai umpan untuk menggoda ular es langit itu. Setelah kamu ditelan, mereka baru akan bertindak. Mendeteksi bahwa tuan rumah telah terpengaruh. Menolak secara langsung. Mengungkapkan rencana jahat mereka di depan umum. Hadiah. 1 bagian seni bela diri tingkat rendah. Pilihan 2. Penjahat sejati memang harus licik dan curang. Belalang sembah menangkap walet. Burung kuning menunggu di belakang. Sementara menyelesaikan misi. Juga harus mengambil nyawa mereka. Hadiah. Secara acak 1 jenis esensi pedang tingkat tinggi. Ingin mencelakaiku. Kalian sudah memiliki jalan menuju kematian. Saya memilih 2. Beberapa senior dengan niat baik. Saya tentu saja bersedia. Ayo pergi bersama. Kamu berpura-pura terkejut dan berkata. Orang biasa saling berpandangan dan tersenyum. Dengan ceria, mereka membawamu langsung menuju pegunungan Lianyun di timur. Sepanjang perjalanan, keempat orang itu bahkan tidak menanyakan namamu dan Song Li. Bagaimanapun, menurut mereka, seorang murid luar yang baru masuk sek, dengan kultivasi tahap transformasi biasa. Jika kamu mati, ya sudah. Adik murid. Di depan adalah wilayah Tian Bingmang. Li Yunsheng berkata sambil tersenyum. Di depan ada sebuah kolam dingin yang jernih.
Di sekelilingnya memancarkan aura dingin yang sangat kuat. Di dalam kolam dingin, kekuatan Tian Bing Mang puncak tingkat 3 akan menjadi jauh lebih menakutkan. Cukup untuk menandingi binatang iblis tingkat 4 biasa. Oleh karena itu, keempat orang Li Yunsheng sengaja memanggilmu untuk menjadi umpan. Kamu mengerutkan kening. Mundur ke belakang orang-orang. Benarkah? Nah, kalian kakak-kakak, silakan pergi dulu. Aku akan menunggumu di sini. Keempat orang Ji Sheng saling bertukar pandang. Segera setelah itu, mereka semua menunjukkan senyuman aneh. Sang Wentao berkata dengan senyuman. Adik murid, kami memanggilmu bukan untuk bersembunyi di belakang. Adik murid? Ah, iya. Titik kontribusi ini tidak semudah itu didapat. Sekarang kami butuh bantuan dari saudara junior. Untuk mengeluarkan ular es langit itu. Nanti kami tentunya akan melindungimu. Bagus. Adik murid? Ah, kami minta bantuanmu. Iya. Jangan sampai menolak minum, atau akan kena hukuman minum. Orang-orang saling berbicara. Tatapan mereka penuh dengan makna mengancam. Jika kamu berani tidak menuruti perintah, mereka memang akan menyerang dan membunuh. Hanya menghancurkan mayat dan menghilangkan jejak. Bagi mereka, itu semua sudah biasa. Benarkah? Mendengar kata-kata itu, tiba-tiba tersenyum lebar. Tatapannya menunjukkan sedikit ejekan. Jika saya tidak pergi, bagaimana? Li Yunsheng mendengar kata-kata itu. Ia tertawa dingin dan berkata, pisau di tanganku akan membuatmu patuh. Dia menatapmu dengan dingin. Namun, pada saat itu, kamu bergerak, mengarahkan jari penjara langit besar yang terlupakan. Jari raksasa dengan kekuatan spiritual itu seketika menembus leher Zhang Wentao. Darah segera memancar keluar. Ini. Dia belum selesai berbicara. Seluruh tubuhnya terkejut dengan mata terbuka lebar. Ia langsung jatuh ke belakang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Hingga saat terakhir sebelum mati, dia tidak bisa memahaminya. Mengapa seorang murid luar yang baru masuk di sekte bisa memiliki seni bela diri yang begitu kuat? Tapi sayangnya, masalah ini, dia hanya bisa membawanya untuk bertanya kepada Liao Da. Beberapa orang lainnya langsung terkejut. Bagaimana mungkin ini? Siapa kau sebenarnya? Bagaimana bisa kau memiliki kekuatan seperti ini? Wajah beberapa orang itu penuh dengan ekspresi terkejut. Pikiranmu sekejap berlalu. Sosoknya seketika menghilang dari tempat tersebut. Hanya menyisakan bayangan. Ribuan petir bergetar dengan sempurna. Li Yunsheng tiba-tiba membelalak. Bom! Tusukan jari dilancarkan. Langsung menyerang Li Yunsheng. Li Yunsheng langsung terkejut. Ia segera menangkis. Meskipun dia adalah petarung tahap akhir dari Linghai Realm. Tapi itu masih belum cukup untukmu. Dor! Dalam satu serangan, Li Yunsheng langsung terlempar keluar. Menderita luka parah. Darah terus mengalir dari dadanya. Matanya berkilau dengan kejutan dan ketakutan yang mendalam. Kamu tidak bisa membunuhku. Kakakku adalah murid yang sebenarnya. Jari penjara langit besar yang liar. Li Yunsheng belum selesai berbicara. Langsung dibunuh dengan jari telunjukmu. Kata-katamu sangat banyak. Sayangnya, aku tidak suka mendengarnya. Kamu tersenyum sinis. Lalu tatapannya beralih ke Li Xiaosui dan Wang Liang. Orang-orang sudah sangat ketakutan. Masing-masing memiliki tatapan yang penuh ketakutan tanpa henti. Kamu berjalan selangkah demi selangkah menuju keduanya. Wang Liang masih ingin melarikan diri. Dihapus dengan satu jari telunjukmu. Li Xiaosui yang tersisa saat ini sangat ketakutan. Hampir saja dia mengompol. Seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Maaf. Adik laki-laki. Aku salah. Tolong, jangan bunuh aku. Aku memiliki tubuh yang bagus. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Li Xiaosui berpegangan erat pada kakimu. Dua gumpalan yang lembut dan terasa berat. Mengangkat kepala dan menunjukkan wajah yang cantik. Apakah kamu benar-benar mau melakukan apapun? Senyummu yang penuh makna. Kamu menyeringai dingin dan berkata, memberimu kesempatan untuk hidup. Li Xiaosui mendengar hal ini. Seketika matanya bersinar. Kamu pergi ke kolam es. Ajak ular es dari langit itu keluar. Seketika, mata Li Xiaosui yang cerah langsung memudar. Plot ini, kenapa terasa begitu akrab? Bolehkah saya tidak pergi? Li Xiaosui menatapmu dengan penuh harap. Mengarah pada kehidupan untuk bertahan hidup. Dia bahkan menarik kerahnya ke bawah. Pegunungan yang penuh muncul menyeruak. Ingin meminta padamu. Kamu melihat situasi ini. Ada kilatan sinis di matamu. Hanya ini, guru saya 2 kali lipat lebih besar dari kamu. Jatuh ke tanah bisa membuat 2 lubang. Kamu menggesekkan pedang panjang di leher Li Xiaosui yang bersih. Perlahan-lahan menggesek lehernya yang seputih giok. Bagaimana menurutmu? Melihat tatapanmu yang dingin. Hati Li Xiaosui terjatuh ke dasar jurang. Dia tahu bahwa Esye tidak mungkin. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup sekarang adalah memancing Tian Bing Mang. Mencari kesempatan untuk melarikan diri saat kamu bertarung dengannya. Hanya bisa bermulut. Hanya bisa bertaruh. Li Xiaosui berdiri. Dengan gemetar dia menuju kolam dingin tempat Tian Bing Mang berada. Kolam dingin itu jernih hingga dasar. Dia berdiri di tepi kolam. Memandang air kolam yang dalam. Badannya bergetar. Dia berjuang keras untuk mengencangkan kakinya. Jika tidak, dia akan mengompol karena ketakutan. Setelah ragu-ragu lama,
Dia akhirnya membuat keputusan. Dengan cepat dia mengayunkan pedang ke arah kolam dingin. Energi pedang melintang. Kolam dingin itu seketika mengangkat gelombang besar. Namun Tian Bingmang sama sekali tidak bergerak. Wajah Li Xiaosui penuh kejutan. Sangat bagus. Ular es langit pasti tidak berada di kolam dingin. Sekarang saya selamat. Pada saat dia berbalik dengan senyum di wajahnya, sebuah tubuh raksasa meluncur cepat dari danau es. Tubuh besar itu panjangnya mencapai puluhan meter, menutupi langit dan menghalangi sinar matahari. Mulut besar yang menganga menutupi Li Xiaosui yang sedang merasakan syukur. Kemudian dengan ganas menelan tubuhnya yang montok dan berisi. Tidak, tidak. Tak terhingga rasa ketidakpuasan itu diteriakkan oleh Li Xiaosui. Namun semua ini tidak ada gunanya. Kamu tidak mungkin bisa menyelamatkannya. Sebaliknya, kamu justru menonton dengan penuh minat. Sepertinya menyadari Su Changqing. Tian Bingmang meluncur dengan cepat ke arahmu. Kamu tertawa mengejek. Dan tidak menghindar. Pedang Tianyun di tanganmu dikeluarkan. Mata suku darah. Aktifkan. 3.000 petir bergerak. Dalam sekejap saat mata suku darah diaktifkan, kecepatan Tian Bingmang lambat 10 kali lipat di matamu. Gemuruh. Energi pedang yang menakutkan langsung menyerang tubuh Tian Bingmang. Tak terhitung serangan pedang membuatnya mengalirkan darah. Menyadari kekuatan manusia di depan sangat menakutkan, Tian Bingmang segera melarikan diri. Lebih, ingin kembali ke kolam dingin. Ingin melarikan diri. Sudut bibirmu memperlihatkan senyum dingin. Wujudmu meledak dalam sekejap. Saat 3.000 kilat dilepaskan, seluruh sosokmu bergerak dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan bayangan yang memudar. Jari yang menangkap langit di daerah terasing. Sudut bibirmu memperlihatkan senyum dingin. Satu jari ditekan di kepala Tian Bingmang. Pergi mati. Boom. Sebuah jari raksasa dengan kekuatan spiritual yang menakutkan secara langsung meledakkan kepala Tian Bingmang. Tian Bingmang mati dengan cara yang tidak bisa lebih mati lagi. Melihat situasi ini, di wajahmu muncul sedikit senyuman. Berjalan ke depan Tian Bingmang. Sebuah pedang melukai tubuhnya. Li Xiaosui yang baru saja ditelan belum sepenuhnya dicerna. Hanya setengah tubuh yang tersisa. Kamu terlihat sedikit jijik. Lalu mengambil bagian dalam dari Tian Bing Pithon. Dimasukkan ke dalam cincin ruang. Suara sistem terdengar di telinga. Selamat, tuan rumah telah menyelesaikan pilihan. Mendapatkan esensi pedang teratas. Esensi pedang sungai besar. Pedang sungai besar turun dari langit. Dalam sekejap, kamu merasakan seolah-olah seluruh tubuhmu disuntik. Gelombang esensi pedang yang tak terbayangkan datang dari tubuhmu. Begitu pikiranmu bergerak. Satu pedang memancarkan cahaya dingin di 14 benua. Satu pedang diayunkan. Dalam sekejap, seluruh kolam es langsung terputus. Kolam dingin yang dalamnya ribuan meter terbelah menjadi jalan yang lebar. His, apakah ini esensi pedang teratas? Memang mengerikan seperti itu. Melihat serangan yang kamu ayunkan dengan sembarangan, wajahmu menunjukkan sedikit keterkejutannya. Kekuatan esensi pedang benar-benar melebihi imajinasimu. Setelah mengurus mayat keempat orang itu, kamu pun membawa bagian dalam Tian Bing Pithon kembali ke sekte. Sekte Taishuan. Ruang tugas. Banyak murid bolak-balik. Saya datang untuk menyerahkan tugas. Kamu berkata sambil tersenyum. Lalu mengeluarkan bagian dalam Tian Bing Pithon dari cincin ruang. Seketika, seluruh aula tiba-tiba sunyi sepi. Banyak orang memandang dengan tidak percaya. Lapisan dalam ular piton es di tanganmu. Bahkan murid aula tugas ini pun tidak percaya. Saya ingat bahwa tugas Tian Bing Pithon ini diambil oleh Li Shengyun. Ini adalah tugas tingkat C yang bernilai 3.000 poin kontribusi. Bagi murid luar, hampir mustahil untuk diselesaikan. Tunggu. Saya ingat tugas Tian Bingmang ini diterima oleh Li Shengyun. Mengapa bagian dalam ini ada di tanganmu? Seorang pria muda menatapmu dengan dingin. Mendengar itu, kamu tersenyum tenang. Mereka baru-baru ini mengundang saya untuk ikut dalam tugas. Namun sayangnya, 4 orang saudara Li mengorbankan diri untuk melindungi saya. Bersama dengan Tian Bingmang, mati dalam keadaan yang sama. Saya secara beruntung selamat mendapatkan isi perut Tian Bingmang. Ini juga bisa dianggap tidak mengecewakan harapan kakak Li. Kamu berbicara omong kosong dengan sangat serius. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun ketegangan. Namun, pemuda yang mendengar kata-kata ini langsung marah dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Li Lisheng pasti sudah meninggal." Dia tidak bisa mempercayainya. Li Shengyun ternyata sudah meninggal. Mengingat pemuda itu sangat mengenal Li Sheng. Dia sama sekali bukan orang yang mengambil risiko demi melindungi orang lain. Anak ini pasti sedang berbohong. Xiao Ye. Nama saya Zhang Tai. Murid dalam gerbang Bei Yunfeng. Kamu yang hanya seorang murid luar. Berani membunuh adik kandung kakak Li Yunfei. Kamu pasti akan mati. Zhang Tai berkata dengan dingin. Kakak kandung Li Yunsheng adalah penerus ke-9 dari Bei Yunfeng. Statusnya sangat tinggi. Kekuatan yang sangat kuat. Mendengar kata-kata ini, tersenyum dingin sekeliling. Perlahan maju ke depan. Segera setelah itu, satu tamparan besar langsung membuat Zhang Tieshan terbang keluar. Tak terhitung murid menelan ludah melihat adegan ini. Masing-masing dengan tatapan penuh ketakutan. Zhang Tai dengan gemetar bangkit dari tanah. Mulutnya bengkak luar biasa. Seluruh tubuhnya merasa pusing. Mengeluarkan darah dari mulut.
Giginya semua hilang karena tamparan. Kamu, bagaimana berani kamu memukul orang? Dia adalah murid dalam dari puncak Beiyun. Zhang Tai dengan emosional berkata. Dia benar-benar tidak menyangka kamu akan seberani ini. Murid luar memukul murid dalam. Sesuai peraturan, itu akan dihukum dengan penghapusan kemampuan. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa meremehkan. Murid dalam pintu dalam. Apakah itu begitu hebat? Jika bisa, laporkan saya saja. Kemudian mengeluarkan sebuah medali ungu. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Ini apa? Token ungu itu sangat mencolok. Dalam sekejap, banyak orang di sekitar tertegun. Bagaimana mungkin ini? Itu adalah token pengajaran sejati. Ya Tuhan, apakah dia benar-benar murid pengajaran sejati? Ini, bagaimana mungkin ini? Sang Tieman bahkan bingung. Pada saat itu, suara terdengar dari luar pintu. Su Changqing, kau berani membunuh saudaraku? Suara Jinglai dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Di depan pintu aula tugas, seorang pemuda berpakaian jubah ungu masuk. Di belakangnya mengikut puluhan murid dalam. Orang yang datang adalah Li Yunfei, kakak Li Yunsheng. Li Yunfei berbakat luar biasa. Setelah memasuki sekte Taishuan, dalam waktu beberapa tahun saja, dia sudah menjadi murid dalam. Kemudian dia bahkan diambil sebagai murid pribadi oleh pemimpin Biun Feng. Setelah mendapatkan banyak sumber daya pelatihan, kekuatan juga meningkat dengan pesat. Li Yunfei mendengar dari luar pintu. Dia berbicara dengan omong kosong tanpa berkedip. Paru-paru hampir meledak. Menik, apakah dia tidak tahu perilaku adiknya? Mengajakmu untuk melakukan misi bersama. Pasti dia ingin menjadikanmu umpan. Anak kecil, jika kamu tidak jujur, jangan salahkan aku jika aku tidak ramah. Li Yunfei mengancam dengan dingin. Sambil berbicara, nafas berat Li Yunfei jatuh di atasmu. Puncak alam dasar, melebihi 3 tingkatan darimu. Kamu berkata tidak bersalah. Inilah situasinya. Kakak Li Yunsheng mati bersama Diana dengan Tian Bingmang untuk menyelamatkanku. Aku hanya memiliki kekuatan alam transendental. Bagaimana bisa membunuh kakak di alam lingkaran laut? Li Yunfei tersenyum dingin. Karena adik tidak mau bicara. Mari kita bertarung. Mari kita berkomunikasi. Sambil berkata, sosok Li Yunfei melesat. Muncul di depanmu. Bersiap untuk menyerang dengan satu telapak tangan. Lihat apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu. Terlalu cepat. Kekuatanmu saat ini sama sekali tidak bisa memahami kecepatan lawan. Melihat kamu segera akan terluka parah. Namun di saat itu, boom, banyak orang belum bereaksi. Terlihat tubuh Li Yunfei seperti layang-layang yang putus talinya. Terbang langsung keluar. Semua orang tertegun. Ini, bagaimana ini mungkin? Kakak Li Yunfei ternyata terlempar. Li Yunfei mengelap darah di sudut mulutnya. Dengan marah ia berdiri. Siapa? Siapa yang berani menyerang saya? Saat Li Yunfei mencari penyerang sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Di pintu, sosok dingin tiba-tiba muncul. Dia mengenakan gaun panjang berwarna hijau dan putih. Rambutnya seperti benang hitam. Wajahnya seperti salju. Wajah yang sangat cantik tak terkontaminasi debu. Aura sederhana itu menarik perhatian banyak orang. Banyak murid pada saat ini jantung mereka berdebar-debar. Dia perlahan melangkah ke dalam aula. Banyak orang seolah-olah lupa untuk bernapas. Menatap dengan tatapan kosong kepada orang yang datang. Kakak senior Chu Xuanyan. Li Yunfei berkata dengan suara bergetar. Dengan sedikit ketakutan di matanya. Chu Xuan menatap Li Yunfei dengan tatapan dingin. Kau adalah orang yang ingin membunuh adik laki-lakiku. Chu Xuan melepaskan tekanan spiritual dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan yang mengerikan itu membuat semua orang hampir tersedak. Tidak, 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 tidak mungkin. Li Yunfei menggigil dengan kakinya. Terus-menerus menggelengkan kepala. Khawatir Chu Xuan akan membunuhnya. Chu Xuan mendengus dingin. Tidak menghiraukannya. Melainkan berjalan perlahan menuju di depanmu. Wajah yang awalnya dingin tiba-tiba berubah menjadi senyuman yang sangat cantik. Adik kecil. Sudah lama tidak bertemu. Chu Xuan tersenyum lebar. Dan kemudian dengan akrab mencubit pipimu. Kakak senior kedua. Ada sedikit kejutan di wajahmu. Chu Xuan adalah kakak senior keduamu. Kakak senior keduamu ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Tak terunggulkan dalam tingkatan yang sama. Kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Penampilannya sangat cantik. Tidak kalah sedikit pun dari gusiran. Kaki panjangnya semakin menambah daya tariknya. Kakak senior baru-baru ini sedang menjalankan tugas di luar. Tidak menyangka ada orang sembarangan. Berani menantang Ling Yunfeng kita. Tenanglah. Ada kakak kelas perempuan di sini. Kakak senior akan membalas dendammu. Chu Xuan memberikan senyuman manis padamu. Senyuman yang sangat cantik itu membuat semua orang tertegun. Sampai-sampai membuat orang iri padamu. Namun, mendengar kata-kata ini, Li Yunfei hampir terkejut. Orang ini bukanlah orang biasa. Beberapa tahun yang lalu sudah menembus tingkat raja. Sekarang, tidak ada yang tahu tingkat kekuatannya. Tidak ada yang tahu. Kakak senior Chu Xuan. Semuanya salah paham. Li Yunfei segera meminta belas kasihan. Chu Xuan mendengus dingin. Energi spiritual berubah menjadi cambuk yang dikeluarkan. Li Yunfei langsung terhempas keluar. Segera setelah itu. Ah! Tidak, jangan.
Saya salah. Suara permohonan ampun Li Yunfei yang tak ada habisnya terdengar di seluruh aula. Para murid sejati yang biasanya berada di posisi tinggi kini tergeletak menyedihkan di tanah setelah dipukul. Apakah ini hancurnya kemanusiaan? Atau kebobrokan moral? Zhu Xuan menghentikan tangannya. Dia melirik Li Yunfei dengan dingin. Matanya tidak menunjukkan emosi apapun. Jika kau berani menyerang muridku lagi, aku akan membuatmu tak bisa hidup. Zhu Xuan mengancam tanpa merasa ragu. Semua orang yang mendengar langsung merinding. Aku. Jadi begitu. Saya pasti tidak akan berani lagi. Li Yunfei terus-menerus mengangguk. Murid-murid dalam pintu dalam di belakangnya juga ketakutan hingga tidak berani mengangkat kepala. Pergilah. Jika kalian, para sampah dari puncak Biyun, tidak terima, silakan datang kapan saja. Zhu Xuan tertawa dingin, mengatakan dengan tenang. 9 murid sejati dari puncak Biyun. Masih ada ratusan murid dalam dan ratusan murid luar. Jumlahnya sangat besar. Tetapi di depan Zhu Xuan, semuanya hanya ayam kampung dan anjing. Sama sekali tidak berarti. Li Yunfei mendengar kata-kata itu. Hampir saja ketakutan. Tidak berani, tidak berani. Setelah selesai berbicara, dia segera berlari keluar dengan panik. Para murid dalam di belakang segera mengikutinya. Semua tidak berani berhenti. Zhu Xuan membalikkan kepala, melihat ke arahmu. Senyumnya kembali muncul di wajahnya. Adik kecil, apakah kamu baik-baik saja? Murid-murid di sekitar melihat situasi itu. Satu persatu ternganga. Kecepatan pergantian ekspresi ini terlalu cepat, bukan? Aku baik-baik saja, kakak. Kamu mengangguk sambil tersenyum. Kamu sudah sangat akrab dengan kedua kakakmu. Kakak pertama memiliki wajah dingin tetapi hati yang hangat. Meskipun kakak kedua bertindak berani di depan orang lain, dia sangat dimanjakan padamu. Mungkin karena kamu mirip dengan penonton tuan. Adik kecil, kenapa aku merasa kamu semakin tampan? Dan kekuatannya ternyata telah mencapai puncak Transcendental Transformation. Zhu Xuan berkata dengan sedikit terkejut. Sebulan yang lalu, ketika dia meninggalkan sekte Taishuan, kamu masih memiliki kekuatan tingkat 9 Qi Refinement. Bagaimana sebulan berlalu? Kamu benar-benar langsung mencapai puncak Transcendental Transformation. Kecepatan ini sangat cepat, kan? Bahkan dia pada masa lalu tidak memiliki kecepatan pelatihan yang sebesar ini. Selain itu, Zhu Xuan merasa kamu menjadi lebih tampan. Dengan pakaian putih yang melambai. Seolah-olah seperti seorang dewa yang turun ke bumi. Membuat pandangannya hampir meleleh. Kamu batuk sedikit. Uhuk-uhuk. Semua ini karena guru memberi pengarahan langsung kepadaku. Mengajarkan sepanjang malam. Demonstrasi langsung. Mendengar kata-kata Zhu Xuan, dia tidak meragukannya. Lagi pula, guru adalah seorang ahli puncak di tingkat suprim. Melihat seluruh benua Tianwu, dia adalah salah satu yang terbaik. Ternyata begitu. Sudah lama tidak bertemu dengan guru. Kebetulan bisa kembali untuk melihat. Ayo, adik kecil. Zhu Xuan berkata sambil tersenyum. Baiklah, kamu tentu tidak bisa membantah. Lalu kembali ke Lingyun Peak bersama kakak perempuan. Lingku Peak akan mengadakan pertemuan. Xuan kenapa kamu kembali? Daging gua. Gusiran merasa sedikit bersemangat. Dia tidak menyangka Zhu Xuan akan kembali. Baiklah, sangat bagus. Beberapa hari yang lalu, dia memang selalu dibuli olehmu. Bahkan tidak bisa berjalan dengan stabil lagi. Namun Zhu Xuan kembali. Kamu pasti tidak berani melakukan apapun untuk dirimu sendiri. Murid durhaka ini akhirnya bisa membiarkannya. Gusiran sangat bersemangat. Namun di balik semangat ini, dia merasakan ada perasaan kehilangan. Ketika dia menyadari perasaan ini, dia segera menggelengkan kepala. Pasti pengaruh dari cinta sejati. Sialan pengkhianat. Zhu Xuan berkata sambil tersenyum lebar. Beberapa hari yang lalu, saya menerima tugas kelas A dan menyelesaikannya. Hari ini kebetulan saya kembali ke sekte untuk menyerahkannya. Oh, begitu. Gusiran mengangguk sedikit. Zhu Xuan melanjutkan. Tidak disangka, saya kebetulan bertemu di aula tugas. Saudara kecil ditindas oleh orang-orang dari puncak Beiyun. Saya pun turun tangan dan memberi pelajaran. Gu 11 Ran mengerutkan dahi sedikit. Wajahnya mendadak terlihat muram. Apa yang telah terjadi? Mengapa orang-orang dari puncak Beiyun melawan Changqing? Tidak tahu apakah itu pengaruh cinta sejati. Atau mungkin Gu 11 Ran memang berpikir seperti itu di dalam hatinya. Di dalam hatinya. Kamu pasti tidak boleh ditindas oleh orang luar. Hanya boleh ditindas oleh orang yang dekat denganmu. Para wanita menatap dengan serentak. Kamu memang batuk pelan. Menjelaskan perkara di aula tugas. Setelah mendengar kata-katamu, Zhu Xuan dan Gu 11 Ran ternganga. Saudara kecil, kamu bilang kamu telah membunuh naga es surgawi. Li Yunsheng dan ketiga temannya juga kau kalahkan. Gusiran menatapmu dengan tajam. Iya. Kau tersenyum dan mengangguk. Zhu Xuan dan Gusiran menghela napas terkejut bersamaan. Meskipun baik itu serpihan es surgawi. Atau biarkan saja Li Yunsheng dan beberapa orang lainnya. Di mata keduanya, mereka semua hanyalah semut. Tapi, kau hanyalah seorang pendekar puncak penjamahan. Melompati satu tingkat besar tanpa tandingan. Ini terlalu tidak masuk akal, kan? Kekuatan tempur ini. Jangan katakan Zhu Xuan.
Bahkan Gusiran di masa mudanya tidak sehoror ini. Mereka dari Beyond Peak berani menyerangmu. Setelah beberapa waktu, tunggu aku pulih dari kekuatan. Aku akan mengambil kembali utang ini dengan tanganku sendiri. Gusiran berkata dengan dingin. Ini adalah muridnya. Hanya Beyond Peak yang berani menyerangmu. Apakah mereka sudah bosan hidup? Jika bukan karena dia belum pulih sekarang. Diperkirakan malam ini sudah akan membunuhnya. Hehe. Terima kasih, guru yang terhormat. Kau berkata dengan senyum lebar. Tidak heran, engkaulah guru tuan terkasihku. Kekuatan yang muncul dengan sendirinya. Ingin maju. Dalam 1 bulan ke depan adalah kompetisi besar sekte. Saat itu, Changqing bisa mengikuti ujian murid luar. Dikatakan bahwa hadiah untuk juara pertama murid luar kali ini sangat melimpah. Dan juga bisa masuk ke tempat terlarang Tai Xuanzong. Gusiran berkata kembali. Tempat terlarang Tai Xuanzong. Di dalamnya tersimpan sumber daya yang sangat menakutkan. Tidak hanya dapat secara signifikan meningkatkan kultivasi. Dan juga bisa meningkatkan bakat. Membuat seseorang terlahir kembali. Hanya ada 1 kuota setiap 50 tahun. Menurut pendapatku, lebih baik biarkan Changqing pergi berlatih bersamamu untuk sementara waktu. Saya mendengar bahwa di kota Feiyun yang kau jaga muncul sebuah reruntuhan. Dikatakan bahwa itu adalah milik seorang dari zaman kuno. Seorang petarung dengan tingkat kaisar yang ditinggalkan. Kebetulan membuat Changqing bisa berlatih di sana. Apa ini? Keluar untuk berlatih. Jangan. Setiap malam aku harus memeluk tubuh guru yang wangi. Agar bisa tidur nyenyak. Kamu langsung panik. Menguasai. Tidak bisa. Disiplin tidak bisa jauh dari Anda. Aku tidak akan keluar. Aku akan tetap tinggal di puncak Lingyun untuk mengawasimu. Kamu menangis dengan hidung meler. Tangisanmu sungguh menyedihkan. Chu Xuan melihat wajahmu yang seperti ini. Dia langsung terharu. Astaga. Adik murid kecil ini memang orang yang berperasaan. Memang hubungan guru dan murid sangat mendalam. Namun, melihat wajahmu yang seperti ini, Gusiran mengerutkan sudut bibirnya. Baiklah, baiklah. Hai anjing. Benarkah kau mengira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Kamu hanya menginginkan tubuh guruku. Kamu 20. Tentu saja. Kata-kata ini tentu tidak bisa diucapkan di depan Chu Xuan. Jika dia tahu bahwa dia telah dinodai oleh murid durhaka ini, maka kehormatan gurunya akan hilang. Ahem. Changqing. Untuk kebaikanmu juga, murid. Kau harus pergi berlatih sejenak. Kebetulan saya juga perlu meditasi selama waktu ini. Ikuti Suanyer dengan baik. Melihat wajahmu yang ingin menangis tetapi tidak bisa. Gusiran sangat senang di dalam hati. Hehehe. Murid jahat. Tidak disangka, kan? Tunggu sampai kau kembali setelah sebulan. Saat itu kau pasti akan sepenuhnya memulihkan kekuatanmu. Saat itu, siapa yang mengganggu siapa? Itu belum tentu. Masih ingin mengintimidasi saya, ya? Tidak ada kesempatan. Terdeteksi bahwa tuan rumah ingin berpisah dari guru. Pilihan 1. Memeluk erat paha putih guru. Tidak akan pergi meskipun mati. Hadiah. Tingkat ketidakmaluan 1. Pilihan 2. Ikuti Chu Xuan ke kota Feiyun. Mendapatkan hadiah. Api dingin jiwa tulang. Ini adalah api aneh. Ini adalah barang berharga yang jarang didapat. Api aneh adalah harta yang sangat bagus bagi alkemis. Tapi sebagian besar alkemis tidak memiliki api yang berbeda. Meskipun hanya sedikit orang yang memilikinya. Mereka hanya memiliki api hewan tingkat rendah. Tingkatnya terlalu rendah. Kamu memaksaku ini. Meskipun tinggal di samping guru sangat baik. Tapi api ini terlalu menggugah selera. Yang terpenting adalah, kamu pikir meskipun kamu terus memohon, Gusiran juga tidak mungkin akan membiarkanmu tinggal di sampingnya. Lebih baik pergi dengan martabat. Wanita, hari ini kamu membiarkanku keluar. Nanti kamu akan memohon agar aku masuk. Baiklah. Mendengar kamu setuju. Wajah Gusiran langsung memancarkan senyuman. Bagus, bagus, bagus. Akhirnya murid ini akan pergi. Namun, Gusiran tiba-tiba merasakan sedikit kesedihan di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, sudah menghabiskan begitu banyak waktu bersamamu. Sudah menunggangi berkali-kali. Bahkan telah dirampas momen pertamanya. Gusiran telah memiliki perasaan yang aneh padamu. Tidak, tidak. Gusiran, oh Gusiran. Bagaimana mungkin kamu tidak merasa berat? Guru terhormat segera menggelengkan kepala dalam hati. Sama sekali tidak boleh merasa berat pada iblis ini. Tapi di mulutnya sangat jujur. Xuan keamanan adik kecilmu sepenuhnya di tanganmu. Ingat, pastikan untuk menjamin keselamatan Changqing. Gusiran berkata dengan wajah penuh keyakinan. Chu Xuan mengangguk dengan yakin. Jangan khawatir, guru. Selama aku ada, adik kecilmu tidak akan ada masalah. Mengenai kekuatan Chu Xuan, Gusiran tentu percaya. Kekuatan tingkat raja. Melihat seluruh benua Tianwu, itu adalah keberadaan teratas. Gusiran mengangguk. Lalu melambaikan tangan. Waktunya sudah larut. Kalian berdua sebaiknya pulang dan istirahat lebih awal. Ya. Chu Xuan mengangguk dengan hormat. Sedang bersiap untuk keluar. Namun, dia menemukan kamu duduk di tempat yang sama tidak bergerak. Adik kecil, apakah kamu masih ada urusan? Kamu berkata dengan suara yang menyedihkan. Kakak siswa, silakan kamu pergi dulu. Saya lebih banyak menemani guru.
Aku akan meninggalkan tuanku. Saya merasa sangat berat untuk berpisah. Chu Xuan mendengar kata-kata itu. Seketika itu muncul perasaan terharu. Hubungan antara adik kecil dan guru memang sangat mendalam. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa adik kecil kami pasti adalah orang yang sangat suci dan berbakti. Baik, adik kecil. Jadi, kamu baik-baiklah menemani guru untuk berbincang. Saya tidak akan mengganggu lagi. Sambil berkata, Chu Xuan dengan bijak pergi. Sementara itu, Gusiran melihatmu dengan bingung. Jangan bilang begitu. Datang lagi. Jika datang lagi, ladang akan rusak. Murid, cepatlah kembali. Saya tidak ada yang bisa dibicarakan denganmu. Gusiran mengeluarkan suara mencemooh. Mengangkat kepala. Kewibawaan guru sangat terjaga dengan sempurna. Namun, kamu bukan orang yang mudah untuk patuh. Justru melawan guru. Kamu tersenyum lebar. Guru, jadi, kamu mengusir saya seperti ini. Bukankah harus ada kompensasi untuk saya? Gusiran ingin membantah. Tetapi ia menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia bantah. Karena apa yang kau katakan adalah fakta. Dirinya memang telah membiarkanmu pergi. Saya juga merasa sedikit bersalah. Tetapi tentu saja tidak bisa mengatakannya begitu saja. Jika tidak, aku akan diperlakukan dengan buruk oleh orang ini. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Kau mencibir. Kepala sekolah. Kata-katamu mungkin bisa menipu saudara perempuan. Sudah cukup. Mengapa masih menipu murid kesayanganmu? Muridku akan segera pergi. Sebelum pergi, izinkan aku menghormati guru besar sekali lagi. Membantumu menyembuhkan luka. Kau berbicara tanpa rasa malu. Karena kau tahu. Sebulan kemudian, Gusiran pasti akan pulih hampir sepenuhnya. Jadi, nikmati saat ini. Jadi, jangan salahkan aku. Serang. Murid jahat. Sialan murid terkutuk. Gusiran bergetar karena marah. Suara di dalam gua terdengar sepanjang malam. Untungnya, ada formasi yang mencegah suara keluar dari gua. Jika suara itu didengar oleh Chu Xuan, maka Gusiran benar-benar tidak akan punya muka untuk bertemu orang. Pada pagi hari berikutnya, kamu langsung ditendang keluar oleh Gusiran. Makhluk brengsek ini. Sungguh bukan manusia. Saudara kecil. Ada apa denganmu? Melihatmu yang terlihat berantakan. Chu Xuan berkata dengan penasaran. Bukankah saudara kecil sudah berbincang dengan guru sepanjang malam? Kenapa kamu terlihat begitu lelah? Seolah-olah sudah diperas. Kamu batuk ringan. Suaramu terdengar agak lemah. Batuk? Batuk. Tidak apa-apa, kakak. Guru mengajarkan saya untuk berlatih. Setengah malam, kemampuan saya meningkat cukup banyak. Chu Xuan menyapu dengan penglihatannya. Dan ternyata memang benar. Begitu? Ya. Saudara kecil V. Bakatmu memang luar biasa. Kamu bisa berlatih secepat ini di malam hari? Maka biarkan guru mengajarmu lebih banyak di lain waktu. Tidak, tidak. Kamu melambaikan tangan menolak. Jika sering datang, guru mungkin akan kelelahan. Percakapan kalian terdengar jelas oleh Gusiran di dalam gua. Gusiran mendengarnya dengan jelas. Saat ini, dia menggeram. Dia menahan diri dari ingin memukulmu. Sialan, murid ini. Setelah makan, kalian bersalaman dengan Gusiran lalu bersiap untuk pergi. Dengan status dan kemampuan Chu Xuan, tentu saja, dia memiliki perahu spiritual. Perahu spiritual yang besar meluncur ke langit. Langsung menuju kota Feiyun. Gusiran memandang arah kepergian mereka. Dia menunjukkan sedikit senyuman di wajahnya. Sialan, anak durhaka. Berani begitu menghina gurunya. Nanti saat kembali, aku pasti akan membuatmu menyesal. Setelah berkata demikian, dia menunjukkan sedikit kelembutan di wajahnya. Sekolah Taishuan sebagai salah satu dari 5 kekuatan teratas. Memiliki banyak kota di bawah kendalinya. Chu Xuan sebagai murid sejati. Memiliki kemampuan tingkat raja. Menguasai sebuah kota besar. Adik kecil. Depan adalah kota Feiyun. Kau belum pernah ke sini, kan? Chu Xuan berkata sambil tersenyum. 2 orang duduk di atas perahu spiritual menatap ke bawah. Di depan tidak jauh. Sebuah kota besar menjulang tinggi. Kota itu setinggi puluhan sang. Di atas tembok kota ada banyak praktisi yang menjaga. Suasana yang megah. Kamu mengangguk. Dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Sungguh, aku belum pernah datang ke sini. Chu Xuan tersenyum tipis. Dia menjawab. Itu bagus. Kali ini kita pergi ke kota Feiyun. Aku akan membawamu jalan-jalan dengan baik. Ini adalah wilayah kakak senior. Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan. Segala sesuatu ada kakak senior di sini. Chu Xuan menepuk dadanya. Gelombang bergulung-gulung. Kamu terpesona melihatnya. Bebas melakukan apa saja yang diinginkan. Benarkah? Hehe. Lalu, kakak senior yang terhormat? Tentu saja. Pikiran-pikiran ini tidak berani kamu katakan. Takut dipukuli. Sebentar lagi, perahu spiritual memasuki langit di atas kota Feiyun. Banyak pejuang menengadah. Dalam tatapan mereka terungkap rasa iri yang mendalam. Semua orang tahu. Ini adalah perahu roh Tuan Kota. Baru saja turun dari perahu roh. Banyak pejuang memberi hormat kepada kalian. Salam, Tuan Kota. Yang memimpin adalah seorang wanita berpakaian tempur merah yang anggun. Dengan penampilan yang gagah. Bing Meng. Tidak perlu sungkan. Silakan berdiri.
Chu Xuan melambaikan tangan dengan tenang. Wanita yang memimpin itu bernama Yao Bingmeng. Dia adalah kapten tentara pribadi Chu Xuan. Tingkat kultivasi Tiangang. Dia adalah hasil didikan langsung Chu Xuan. Kekuatan tidak bisa diremehkan. Kakinya yang panjang sangat kuat. Yaitu, Yao Bingmeng berdiri. Kemudian tatapannya jatuh pada dirimu di belakang Chu Xuan. Di depan saya, pria ini sangat tampan. Dan memiliki pesona yang terlalu memikat. Pesona yang anggun berdiri di belakang Chu Xuan. Seolah-olah seorang dewa yang keluar dari alam. Selain itu, Yao Bingmeng ingat ini adalah tuan kota. Untuk pertama kalinya membawa pria ke rumah kota indah. Ini adalah adik muridku Su Changqing. Mulai sekarang, kalian harus menghormatinya sama seperti kalian menghormatiku. Tidak peduli apapun yang dia katakan. Kalian tidak boleh melanggarnya. Chu Xuan berkata dengan dingin. Apapun yang dia katakan. Dia tampak anggun dan dingin. Seperti burung phoenix yang angkuh. Hanya di depanmu, Gusiran, dan saudara perempuan senior. Dia bisa terlihat seperti gadis kecil. Mendengar kata-kata itu, semua orang menunjukkan keterkejutan yang mendalam di wajah mereka. Mereka segera mengiyakan. Ternyata pria tampan di depan ini adalah saudara laki-laki Chu Xuan. Murid sejati sekte Taishuan. Status identitas ini, bagi mereka sangatlah tidak terjangkau. Setelah memperkenalkanmu kepada semua orang, Chu Xuan menoleh dan melihat Su Changqing. Dia menunjukkan senyuman lembut di wajahnya. Dengan nada lembut dia berkata, "Saudara kecil, ikuti aku. Aku akan membawamu berkeliling kantor wali kota. Kemudian aku akan mengatur tempat tinggalmu." Baiklah. Kamu tersenyum dan mengikutinya. Yao Bingmeng dan yang lainnya melihat adegan ini. Wajahnya penuh dengan kejutan. Apakah ini masih tuan kota yang tegas? Apakah itu tuan kota yang membuat keluarga besar di dalam kota ketakutan? Senyuman yang diperlihatkan Chu Xuan lebih banyak daripada setahun yang lalu. Rasa hormat orang-orang terhadapmu semakin meningkat. Kediaman tuan kota Chu Xuan sangat besar, namun agak kosong. Lagi pula, dia tidak memiliki keluarga. Hanya dirinya sendiri. Jadi sekarang kamu datang. Dia sangat senang. Kamar yang disediakan Chu Xuan untukmu tepat di sebelahnya. Dia bisa melindungimu kapan saja. Selain itu, Chu Xuan sangat menyukai adik murid kecilmu ini. Lagi pula hubungan antara adik murid kecil dan guru sangat terlihat. Saudari junior yang begitu suci dan berbakti ini. Siapa saudari senior yang tidak menyukainya? Tinggal lebih dekat juga akan memudahkan keduanya untuk berkomunikasi.